Halo Sobat Reptil Indonesia, ketemu lagi dengan gue Paul Rian. Sekarang gue lagi sama temen gue juga nih, reptil lovers juga, yang namanya Kakak Febrian Saputra, Bos Kipli. Hai. Nih, jadi saat ini nih, hari ini nih, gue mau ngomongin soal yang namanya boa. Boa itu jenis ular dari Amerika Selatan. Boa ya, boa ada banyak jenis sih sebenarnya sih. Di Indonesia juga ada aja ya boa ya. Ada apa aja sih yang lo tahu boa di Indonesia tuh? Boa di Indonesia ada Candoya sphera sama Candoya apa namanya? Carinata. Carinata ya. Itu yang bahasa lokalnya orang bilang ada monotanah, monopohon. Ngomong-ngomong suara lu biasa aja, nggak usah so imut-imut banget gitu kan kayaknya gimana gitu. Suara gue nggak begini mau gimana? Aduh, sosok halus gimana gitu kan nggak Oh, penting. oke. Wibawa dikit sebagai laki-laki tuh yang gimana gitu. Nih ditemenin juga sama Ansela nih, lagi main handphone. Malah main game. Nah, itu biarin deh. Jadi yang bakal dibahas saat ini tuh kita ngomongin soal kandang nanti, terus kayak setting-settingnya apa aja sih yang diperluin buat pertama kali kita piara boa tuh. Nanti buat yang awal nih ya, boanya boa baby, bukan boa yang besar dulu. Kita harus piara dari awal tuh yang kecil-kecil dulu lah. Nggak usah yang gede-gede dulu. Jadi kita mesti bener-bener siap banget ya. Nanti yang pertama kali itu dari kandangnya, ngasih makannya, segala macamnya, apa yang kita butuh-butuhkan di situ. Terus nanti juga bakal kita liatin lah cara ngasih makannya gimana. Gitu. Kalau menurut lo gimana? Nggak apa lah kita di video cuek aja lah ya. Nggak masalah, ya, kita ngasih informasi sama teman-teman Ya. juga kan yang mau mulai pelihara boa khususnya ya. Ya. Nanti juga kita pasti kasih care sheet buat ular lain atau reptil lain juga kok pastinya. Oke. Terus sama ada sedikit cerita lah tentang boa itulah. Boa itu kan yang bakal kita bahas ini tuh boa constrictor atau boa pembelit. Itu yang berasal dari Amerika Selatan, sekitaran di sana tuh ada Argentina, apalagi ya, Meksiko, Guyana, Central Amerika, terus ada lagi Peruvian, terus Hawk Island, ya dan lain-lain lah, banyak sekali lah di sana tuh. Tuh kalau buat pengen tahu boa ya tuh tanyanya ada ke Mbah Iwanadi. Nah, ntar gua kasih tahu fotonya mukanya lah, ada di situ lah dia. Tuh ibaratnya mbahnya boa lah di Indonesia, dia hafal banget. Terus ada keunikan juga tentang boa itu. Jadi boa itu dia bukannya bertelur. Ya. Jadi bahasanya tuh dia beranak katanya. Apa sih sebutannya sih? Ovovivipar ya sebenarnya ya. Bahasa ilmiahnya sih ovovivipar. Jadi gimana tuh? Jadi kayak dia mengerami dan masa inkubasinya tuh di dalam tubuhnya sendiri, bukan di luar ya, berbentuk telur gitu enggak. Jadi setelah dia clutch, ya yang Dalam keluar perut ya berarti iya, ya? di dalam telur, di dalam perut. Jadi yang keluar ya anaknya langsung Keluar anakan ya dia bukan itu ya. berupa telur yang kayak ular lain itu, yang ular lain bereproduksi gitu. Jadi sebenarnya sih boa tuh bisa dibilang salah satu reptil purba lah dia itu. Iya sih. Lebih purba lah dia itu. Betul. Bahkan ya, dia beda sama python. Python tuh punya satu paru-paru, dan kalau kamu mau tahu, boa tuh memiliki dua paru-paru yang aktif. Itu satu lagi keunikannya boa. Oh iya, sama anatomi ya, bentuk badannya. Bentuk badan juga Bentuk beda. badannya. Kalau buah tuh lebih cenderung ke kotak sebenarnya, bukan Ya, bulat. ototnya. Otot, bentuk ototnya itu kotak, nggak bulat kayak python atau ular lain sih. Gitu. Jadi di captive ya, dalam arti captive tuh ya dalam pemeliharaan orang-orang pada umumnya itu boa itu salah satu sebenarnya ular yang paling panjang umur. Dia mencapai sampai 40 tahunan lah dalam sejarah orang piara. Dan favorit pet juga kan? Ya, banyak varian-varian boa. Jadi ada yang misalnya pastel, terus ada apa lagi yang lo tahu coba? Ada salmon, itu yang basic ya. Ada salmon, ada albino. Albino aja dibagi dua, strainnya ya. Albino Cal sama albino Sharp. Yang lain tuh kayak hypo, terus kayak ada aneri juga. Terus ada banyak sih sebenarnya kalau mau nyebutin Sunglow. Terus banyak banget sih sebenarnya. Motley, super Motley. Iya. Itu juga favorit lah buat dikonteskan tuh. Waduh, Iya. banyak orang yang mau mundurin boa tuh bagus banget piara. Jadi boa tuh nggak perlu kita yang harus gimana ya. Lo piara bersih aja ya.
badannya oke, mengkel, kita buat di condition open buah normal pun juga oke gitu loh. Gitu. Jadi yang penting tuh lo kebersihan piara, biar dia tuh juga nggak ada sakit. Terus biar makin paling nggak tuh badannya tuh bagus, karena banyak penyakit juga yang sering ketemu di boa. Yang gue denger tuh ada yang bahasa IBD, katanya IBD bisa nyebarin penyakit ke retik. Cuman ya sejauh ini sih itu gue patahin ya, bukannya gue nggak mau percaya hal itu, tapi mungkin teman-teman yang pernah ke tempat gue juga dia tahu kandang retik gue itu depannya tuh boa pas mau masuk, dan itu udaranya tuh keluar masuk lewat situ. Kandang baby gabung. Kandang baby malah gabung. Satu laci-laci itu bawahnya boa, atasnya retik. Kalau dibilang dia bau IBD penyakit ke atas ya alhamdulillah sih nggak ada sampai kayak gitu-gitulah, aman gitu loh. Terus juga yang sering kita ketemuin ya kalau di boa itu kayak penyakit tuh paling apalagi cacing ya. Cacing, terus yang tulang bengkok apa itu biasa pengaruh dari suhu. Bobling juga sih Bobling ada. itu karena suhu. Jadi kita harus jaga suhu si kandang. Gimana caranya tuh dia tetap stabil, suhu ruangan. Suhunya boa itu di Amerika Selatan cenderung sebenarnya panas ya, hitungannya nggak yang harus dingin banget lah. Bahkan bisa dibilang Indonesia cocok sih buat boa sebenarnya suhunya. Bahkan ketemu ya, malah di sekitar Meksiko tuh mereka tuh ada yang ketemu juga di dekat gurun-gurun Meksiko, berarti kan panas banget ya. Nah, berarti Indonesia sebenarnya cocok buat boa. Dan boa tuh ya recommended juga lah buat kita piara, buat kita mulai piara. Dan settingan boa tuh ya sebenarnya bagus, warnanya apalagi dia bener-bener soft. Oh iya. Ngedoff. Ukuran sih, kalau boa tuh recommended lah. Buat orang yang mau pelihara ular tapi yang nggak bisa terlalu besar, sebenarnya sih boa itu cocok sih. Jadi nggak terlalu yang gede-gede banget. Kayak retik ya. Ya, kayak punya gue juga karena makannya dikit kali ya. Jadi nggak gede-gede gitu kan. Dan kebetulan emang ada keturunan dwarf juga itu kan. Betul. Yang gue punya tuh hopper. Hopper tuh apa? Hawk Island X Peruvian. Jadi emang udah mix locality. Nah, jadi sekarang kita lihat nih. Jadi settingan kandang yang awal ya. Nah, paling nih kayak gini nih. Nah, jadi yang paling penting kita persiapan untuk piara boa tuh apanya dulu? Ulernya dulu nih, boanya ada di sini, masih dalam box. Ini kandangnya yang bisa disebut sama orang-orang itu gex atau tera atau apalah. Terus tempat minumnya, di sini ada beberapa macam tempat minum, pilihan dari harga yang paling murah sampai yang agak lumayan. Ini yang biasa orang pakai buat apa yang ngasih makan ayam ya? Burung ya. Burung. Nah kalau ini nih tutup pipa peralon. Saya bisa, ini bagus. Nah ini ideal banget buat tempat minum ular. Kenapa? Karena dia lurus dan nggak mudah tumpah gitu. Berat. Ini juga biasa buat ngasih makan burung atau hamster sama aja. Nah kalau ini agak mahal dikit, ini dari keramik bahannya. Gitu. Nah ini ada hiding cave. Ini ada koran buat alasnya. Ini ada beberapa ornamen-ornamen lah dibuat hiasan kandang lah. Itu boleh pakai apa enggak ya, tergantung jiwa seni kita sih buat di kandang itu gimana nanti settingannya. Oke, sekarang mau coba saya kasih tahu ya apa namanya buat masang korannya gitu, yang paling benar gimana lah. Yang paling ideal sih sebenarnya, bukan benar. Nah, sekarang buat masang koran yang ideal tuh sebenarnya sih gini. Ngelipet korannya. Nah, jadi biar buat apa ya, kalau dia pup atau apa biar gampang bersihinnya. Saya biasanya begitu ngukurnya. Ini cuy, gue sering dapat pertanyaan sih dari anak-anak reptil yang baru mau belajar ya. Kenapa harus koran gitu? Kenapa koran gitu? Koran itu paling nggak tuh harga murah. Ya. Terus buat kayak kencing atau pup itu dia lebih ngeresep dibandingin kamu pakai plastik atau pakai karpet lain, dan dia sekali pakai buang. Nah itu aja sih, sekali pakai buang, dan saat dibuang pun koran tuh biasanya ya mudah terurai lah di alam ya kan. Maksudnya hancur gitu aja. Kalau misal pakai alas yang lain tuh kayak forest bark gitu. Pakai forest bar kalau buat apa ya? Kalau buat penampilan ular sebenarnya sih oke aja lah, oke. Oke lah buat apa sih? Eye-catching oke Ya lah. buat penampilan kayak lebih natural, itu bisa pakai forest bark. Cuma fungsionalnya kurang. Secara fungsional sebenarnya sih oke. Yang penting saat ngasih makan jangan sampai dia ketelan, itu aja. Jadi lebih ideal pakai koran ini. Iya. Gitu. Paling Terus, bener lah ya koran. Ya habis ini kita bisa setting
Taruh tempat minumnya. Mau pakai yang ini. Pakai yang ini juga oke. Pakai yang ini oke. Atau pakai ini. Nah, kalau pakai ini lebih keren aja lah lihatnya. Pas di pojokan. Saya bisa tambahin hiding cave. Ini hiding cave ini ada buatan lokal, dia dibikin dari semen atau apalah campuran kertas. Saya taruh pojokan. Kenapa pakai hiding cave? Ya biar dia tenang aja sih. Nah, sekarang kita lihat boanya nih. Boanya agak bandel nih dan dia lapar banget. Aduh, ini dia. Buah apa nih, Cin? Ini udah mixed locality lah dia ini. Ini udah anakan dari Hopper, X, Hawk Island sama Pastel. Jadi dia udah apalah tau lah pokoknya KTP dia KTP Jakarta lah udah. Untuk ngambil sih biasanya pakai hook. Kenapa pakai hook? Malas gigit. Gitu, pelan-pelan diangkat. Sebenarnya sih jinak, ini diambil gak jinak. Cuman dia buat jaga-jaga aja biar nggak kaget. Ayam gitu nggak lucu kan? Meruci. Nah gitu. Udah begini settingannya sih gini aja sih simpelnya. Nanti habis ini saya kasih tahu cara ngasih makannya. Gitu. Kita mulai coba cara kasih makannya gimana sih. Banyak orang juga kan yang udah gue beli ular kasih makannya gimana, kasih jangkrik. Hah? Ada banyak loh kayak gitu kan. Iya sih. Kasih pisang atau mungkin Tomat. dikasih tomat atau apa ya kan. Biar pencernaannya lancar. Ya bukan apa maksudnya ya itu bukan makanan dia Iya, lah, betul. jangan lah. Kita ngasih sewajarnya dia. Nah untuk piara ular kita benar-benar harus siap banget. Pertama siap ngasih makan dia secara emang alamiah dia seperti apa. Karena di alam dia makannya hewan hidup. Makannya tuh ya mamalia atau apa segala macam kan ya. Kita mesti siap. Tanggung jawab kita ya harus bisa menuhin semua itu. Ada sih sebenarnya banyak yang udah keluar sekarang tuh yang kayak sosis atau apa. Cuma itu kan nggak mentah. Itu bukan makanan segar. Ya kalau gue bilang pribadi ya kurang bagus buat dia sih. Walaupun gue belum coba sebenarnya gitu. Cuman ya udah kita coba sekarang kita lihat nih. Jadi ada pesan gimana lo ngasih makan coba? Kalau dari gue pribadi ya, sebelum ngasih makan itu pakannya kita bikin mati. Ya kan, kita kasih pakan mati. Kenapa? Mengurangi resiko ularnya nanti digigit juga sama mencit atau ratnya. Itu sebelum kasih makan kita matiin dulu. Tega nggak tega ya hewan lucu kayak gini Ya, sebenarnya. demi keselamatan sebenarnya. Ya tanggung jawab kita lagi Betul, balik balik ke tanggung jawab dan ini juga pakannya dia kan pakan. Ya, rantai makanan sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, kita coba Oke, kasih coba kita makan. lihat. Biasanya kita taruh di depan mukanya. Itulah yang disebut boa constrictor atau boa pembelit. Setelah dia makan belit dan dia menelan makannya, lebih baik kita nggak pegang dulu atau kita handle atau buat mainan setelah 3 atau 4 hari lah setelah dia makan gitu. Untuk mengurangi resiko dia muntah. Karena kalau muntah fatal akibatnya nanti. So kalau dia muntah keluar makanannya keluar makanannya dan enzimnya, Dan enzimnya, itu yang bikin dia gitu, bahaya, betul. bikin bahaya sebenarnya. Karena enzimnya dia aja bisa buat nyerna apa sih makanan seperti itu gimana kalau keluar lagi ngelewatin kerongkongan dan segala macamnya dia pasti ya berbahaya. Terganggu pasti sih. Gitu, entah dia iritasi lah apa segala macam, bahkan sampai kena kulitnya dia pun, Iya. muntahannya dia itu pengaruh ke kulitnya dia sendiri, Betul. bisa iritasi. Itu, nah kita tunggu nih, kita lihat nih berapa lama dia akan makan. Jadi yang pasti yang mesti diingat kandang mesti bersih. Betul. Terus air apalagi ya kalau bisa harus diganti terus sampai bersih. Bukan kalau bisa sih, harus. Harus ya. Gitu.
kan tadi udah habis makan nih dia ya. Udah habis makan. Jadi tips-tips lo gimana? Tips-tips gue buat boa ya. Satu yang gue bilang tadi, jeda waktu dia makan itu antara 10 harian ya, seminggu sampai 10 hari. Habis itu kasih makannya, kecuali dia ada fase feeding, shedding. Shedding. Iya kan ulang-ulangin. Nggak usah, cuek aja. Jadi shedding itu apa? Shedding itu pergantian kulit ya. Karena faktor buat shedding itu karena dia bertambah besar, memperbarui sel kulitnya yang baru, ya kan. Dan yang pasti sih shading itu menandakan kalau dia tumbuh dengan bagus, dengan baik. Di saat shading itu biasanya tuh dia berarti nggak puasa kan? Puasa, nggak makan. ya, Bisa puasa. berapa lama sih? Biasa puasa sampai 10 hari sampai 14 hari ya. Kurang lebih segitu ya. Semakin besar dia semakin lama. Emang sih bervariatif ya. Tuh. Ya terpengaruhi juga dari suhu dan kelembapan. Ya. Semakin lembab juga dia kadang semakin cepat lepasnya. Ya banyak efek lah gitulah. Itu prosesnya tiap individu pasti beda-beda kan ya. Metabolismenya kan beda-beda ya. Bener. Nah sekarang nih ya, kalau informasi lagi lah buat teman-teman reptile lovers yang pengen piara boa, berapa ya range harganya sih boa itu? Mahal nggak sih? Enggak mahal. Boa itu sekarang udah bilang sangat murah lah. Kenapa bilang murah? Dulu masuk sini belasan juta gitu boa. Sampai yang wild caught-nya aja dulu tuh pernah masuk tuh sekitar tahun 2004 atau 2003 gue lupa ya. Pernah masuk tuh wild caught itu 5 jutaan dari Peru dari mana. Itu kita piara makan susah segala macam. Galak. Aduh galaknya aduh. Yang ada juga dipiara sebentar juga tahu-tahu mati lah, sudden death apa segala macam sampai kurus karena wild caught kan dari sananya. Tapi yang kita dapat sekarang ini udah CB semua, udah enak gitu zaman-zaman sekarang ini dan harga cenderung murah. Harga range buah itu berapaan sih? Harga range bawah ya buat ya kita dari range paling bawah ya BCI, Gopean kali ya? Gope lah 400, 500 sampai Itu udah 700 tergantung. Tergantung seller juga sih Tuh, jualnya. satu tergantung seller, kedua Lagi dewa apa enggak gitu ya? kedua tergantung Jual ke teman apa enggak apa gimana gitu kan? tergantung apa sih namanya pattern warna dan segala macam gitu. Dari 500 sampai puluhan juta sih. Puluhan juta sih ada, banyak lah yang keren-keren tuh sempat gue lihat tuh ada tuh yang apa sih Roswell boa yang strapnya, aduh Ya, terus apa sih namanya? kayak sunglow, Sunglow, itu albino. warnanya, waduh keren banget Favorit sih masih albino sih Albino, sebenarnya. ya. Favorit masih albino, harganya nggak terlalu Kalau yang mahal. suka dark banget itu ya ada super motley ada boa. super motley. Cuman ya yang gue perhatiin super motley itu ada banyak kayak ngaco di genetik. Betul. Gimana sih? Kayak apa ya? Aneh loh dia Iya. bentuk kepalanya apa Bentuk kadang-kadang kepala, yang bentuk badan, bentuk kebanyakan badan bentuk juga badan aneh. ya. Apa mungkin karena dia masih inbreed sih kayaknya kali. Jadi masih ngaco lah atau mungkin dibilang lethal gen juga ada yang gitu sampai gede juga. Serba salah sih. Ya pokoknya buat teman-teman sih yang pasti piara dari basic dulu aja. Ya, kayak gini-gini dulu lah gitu, nggak usah ribet. Yang penting kita menyayangi dulu lah hewan yang mau kita piara tuh apa, tanggung jawab kita, tahu resiko-resikonya. Nanti dimarahin orang tua, dimarahin tetangga, marahin bokin, marahin bini, diem aja sih kalau piara makanya. Iya. Yang penting ya ini juga hal positif lah kita buat ngalihin daripada Betul. punya hobi-hobi yang ngaco lah apalah. Kita piara di sini juga ini udah hal positif lah. Gitu. Dan syukur bisa sampai gede dan bisa beranak pinak. Nah, beranak pinak, nggak usah pusing mau jual kemana kok jadi banyak, bakal jadi invasif enggak lah, dia nggak bakal invasif lah, gitu. Jadi paling ya segitu dulu aja lah. Nanti bakalan ada di konten berikutnya lagi, makanya jangan sampai lupa untuk subscribe, pencet loncengnya, jadi notification-nya. Nanti kita bakalan ada pembahasan lain soal inkubator, jenis mungkin retik atau reptil lainnya atau apalah. Oke, jangan lupa ya subscribe ya. Tonton terus di channel Paulrian Drummer Snake. Oke. Dadah. Dadah dong. Aduh. Dadah dong. Ya, sedih dia. Dadah.